Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang sekali. Hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita setiap pekannya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Fatim. Oke, langsung aja kita lompat ke sesi WTGA. Silakan open. Ya, Ustazah. Teman-teman, saya izin untuk share screen ya. Bisa. Sudah kelihatan belum ya, Ustazah? Belum ada apa-apa. Kenapa ada kendala? Oh, ini whiteboard tadi gak mau share screen. Oke. Harusnya langsung papan tulis saja. Mm-mm. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah Ilhar Syafawi. Oke. Jangan terlalu lama diemnya. Ilhar Syafawi. Seperti ini ya tulisan Arabnya, teman-teman. Nah, Seperti ini ya tulisan Arabnya, teman-teman. Ilhar artinya jelas. Sedangkan Syafawi artinya dua bibir. Yaitu apabila ada bukan mim ya itu. sukun. Ya itu tuh pas lagi jelasin. Cirinya, Saya ulangi, cirinya apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. emang kalau yang lain Contoh, bukan huruf hijaiyah. kecuali, saya ulangi, Kocak. saya Terlalu lama ulangi, istirahatnya. ya Ustazah. Saya ulangi, cirinya apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Bukan kecuali bahasanya. Selain mim dan ba. Saya Dan ulangi, nggak perlu juga nulis huruf hijaiyah. Langsung selain mim dan ba. Huruf hijaiyah itu keterangan yang diverbalkan. Selain mim dan saya ba. ulangi, saya ulangi. Cirinya, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Pas waktu ngomong tuh udah nulis. Jangan abis ngomong baru nulis. Supaya nggak diem. Saya ulangi, cirinya apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, itu terlambat juga tuh. Misalnya nih, cirinya apabila mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Jadi sambil ngomong sambil nulis. Aku hapus dulu bagianku. Oke, silahkan. Saya ulangi, cirinya apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Pegang Contoh, aku sambil ngemil nggak apa-apa ya. ya Ustazah, nggak apa-apa. Makasih. Lanjut. Contoh pada kata kam ataina. Ini tulisan Arabnya. Kam ataina. Di sini letak mim sukunnya. Ini kan bertemu dengan huruf hamzah ya teman-teman. Ini bukan alif.
Jadi ini bukan huruf mim ataupun ba. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Atau jangan dikasih panah ya Ustazah ya? Iya, ngapain? Aku baru aja mau ngomong. Ini mimnya dan ini huruf selain mim dan ba. Mm-mm. Dia dibaca cepat ya teman-teman. Dia tidak ditahan. Dibaca cepat. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan untuk Oke, bagian tulisan. Poin ketiga tuh apa coba? Sesuai tulisan coba bagaimana bunyinya? sama? Bukan, bukan. Poin ketiga. Kan poin satu mim sukun bertemu selain mim dan ba. Poin Mm-mm. kedua kam ataina. Poin ketiga, baca tulisannya. Dibara cepat. Saya perbaiki ya teman-teman. Terima kasih eh, sudah apa ya? Koreksi. Sudah mengoreksi. Terima kasih Kak Fatim sudah mengoreksi. Saya perbaiki tulisannya. Dibaca cepat. Sebenarnya nggak perlu kata dibaca loh. Di tulisannya ya. Langsung aja cepat. Dibaca tuh verbal aja. Hmm. Tapi nanti bingung nggak Ustazah cepatnya tuh apa gitu? Enggak. Poin-poin aja. Hmm, oke. Udah, aman ya. Materi Ya Ustazah. berikutnya. Hmm, Tunggu, aku mau tanya dulu. Coba tulis dengan lambat huruf H di kata ilhar. Aku mau, Ustazah ya ilhar juga nggak apa-apa. Aku mau lihat cara Ega menulis H-nya. Unik gini, kayaknya. gini, habis Mm-mm. itu gini, gitu Ustazah. Nah, itu tuh nggak sesuai loh dengan cara menulis Arab. Hmm, Kelihatan nggak kalau aku nulis? Ini satu, dua, ke ini yang kecepet. Satu, dua, kelihatan nggak prosesnya? enggak Ustazah. Aku bikin titik-titik ya. Ya, Aku geser ya. Ini satu, eh satu, dua, tiga, tuh ya. Terus ke bawah. di Satu, layar Ega nggak kegeser Ustazah. nggak kegeser. Ega Ya, aja yang geser. oh iya. Aku ulang ya. Satu, dua, tiga. Ke bawah tuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, baru ke sini. Hmm. Berarti itu cara nulisnya. Jadi satu, dua, mhm, hmm. Kalau Ega tuh Coba tulisannya ya. kayak angka 8. Mhm. Iya ya. Coba deh. Gini. Berhenti dulu ya Ustazah ya. Boleh, boleh. Gini. Pinter. Langsung naik. Bagus. Ya, pintar. Itu. Oh iya. Itu cara nulisnya. Nah, gitu harusnya.
Coba tulis ilhar. Ye, ada ilmu baru lagi hari ini. Alhamdulillah. Ilhar. Eh, harusnya dia. Oh, bentar Ustazah. Nggak apa-apa. Nah, Nah, itu ya, hanya ya. Nah, iya Ustazah. penulisan garis-garis tegak untuk huruf to dan lo itu juga belakangan. Misalnya nih, salah. I, vo, terus tulis dulu H sampai H-nya habis, baru vo-nya dikasih garis. Hmm. Itu caranya. Kalau Ega kan perutnya to langsung kasih tiang gitu. Iya. Enggak, cara nulis garis itu nanti setelah yang lain-lain udah beres. Hmm. Mari Oke, kita oke. belajar kaligrafi. Harusnya aku harus gabung di sini Ustazah. Betul. Nanti kan Kafu itu coachingnya Ega kan? Iya. Nanti coba sharing-sharing deh sama Kafu. Iya Ustazah. Coba ulangi huruf tulisan ilham, tapi pakai garisnya belakangan. Hmm. Kita geser dulu ya Ustazah. Ya, geser. Teman-teman, kita akan belajar tentang ilhar. Jangan putus, jangan putus. Perutnya to langsung gabung dengan H sampai alifnya berdiri baru putus pennya. Ulangi. Oh iya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gelombang dikit aja. Oke, ulangi. Kita akan belajar tentang ilhar syafawi. Kok alifnya nyambung sama ro? Oh iya, astagfirullah. Saya ulangi. Ilhar Ketempelan syafawi. itu, kejauhan itu kurang jarak. Oh iya. Zo-nya kayak kembar siam satu otak sama kepalanya. Saya ulangi. Ilhar Nah, syafawi. kok kalau ilhamnya udah beres, kasih garis. Oh, per kata ya, Ustazah ya. Iya. mm-mm. Saya ulangi. Ilhar Udah bener tuh tadi, pas abis alif, lo-nya kasih dulu tiangnya, baru ro. Dia mundur tapi kagak ngapa-ngapain. bingung, bingung sama titik dulu apa garis dulu. Garis dulu bertitik. Baru abis Oh, itu tulis ro. oke, kita ulangi ya teman-teman. Ilhar syafawi. Hmm, abis alif, garis, titik, baru ro. Alif. Garis, Oh, oh bukan bukan per kata, berarti per tulisan ya Ustazah. bertulisan yang bersambung. Hmm. Salah, salah. Ilhar syafawi. Mm-mm. Itu tadi titik dulu tuh, baru garis. Syafawi nggak ada masalah ya. Oke, Iya. alhamdulillah. Hanya udah aman. Sekarang silakan ganti materi.
Ini dihapus dulu ya, Ustazah. Boleh dihapus, boleh digeser, mana-mana aja. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah mad iwad. Mm-mm. Mad itu artinya panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Untuk mad iwad ini, contohnya apabila ada sukun Ciri, bukan atau contoh. saya ulangi, untuk mad iwad ini cirinya apabila ada tanwin, saya ulangi, apabila ada fathah tain, Fathatain, bukan fathatain. oh ya, saya ulangi, untuk mad iwad ini cirinya apabila ada fathatain di akhir kalimat atau ketika kita berwakaf. Ah, salah, kurang. Fathatain bertemu apa? Baru di akhir kalimat. Oh ya, saya ulangi, cirinya apabila ada fathatain bertemu dengan alif, iya Ustazah, Ya, alif di akhir kalimat atau ketika kita berwakaf. Ini contohnya pada kata abadan. Nah, di sini bacanya menjadi abada. Panjangnya dan ini panjangnya menjadi 2 harokat. Ini ketika kita berwakaf ya, teman-teman. Perlu diperhatikan juga untuk mad iwad ini dia tidak selalu memiliki tanda wakaf. Jadi kalau misalnya kita baca di kalimat tertentu, walaupun dia tidak ada tanda wakaf, tapi kita ingin berhenti di situ, dia tetap boleh dibaca mad iwad menjadi abada, bukan lagi abadan. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? sebenarnya nggak ada masalah ya. Penjelasannya cukup dimengerti lah. Bisa dimengerti. Cuman masih kurang. Kurang. Kalau memang segini doang penjelasannya, masih kurang. Bagian mana yang kurang? Bentuk alif itu ada tegak, ada bengkok. Kan ada Iya. tuh mad iwad Bahasa pakai Minah ya, Ustazah? betul. Habis itu 2HR ini mending ditulisnya harokat. Karena kalau kayak gini tuh kayak 2 hari. Lama juga 2 hari ya. Benar-benar. Nah, terus ini harokat harokat fathah dicontoh itu buat si A atau si ba-nya. Soalnya masih kurang. Kurang satu lagi harokatnya. Ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya mau dibikin lagi biar lebih detail, segi empat wajik ini dibagi dua keterangannya. Dibagi dua atau dalam kurung juga boleh. Di sini tanda wakof, dan yang kedua berhenti, berhenti yang tanpa wakof gitu, tanpa tanda wakof maksudnya. Karena kalau segi empat wajib begini kan orang menganggap ini tanda wakof biasanya yang nomor gitu. Jadi ya itu biar lebih detail aja. Dan satu lagi keterangan di ciri itu harus ada pengecualian hamzah.
Karena kalau Hamzah kayak Nisa, A, itu kan nggak ada alifnya. Oh iya. Jadi ada keterangan tambahan pengecualian itu. Karena kalau yang lain-lain ada alifnya, mau alif lurus, alif bengkok, kecuali Hamzah. Hamzah tuh tidak ada alif, tapi dia harus dibaca dua harokat juga. Udah itu aja sih kekurangannya. Coba deh diulang lagi. Dari ciri. Oh, berarti dihapus dulu ya Ustazah cirinya. Boleh hapus, boleh ganti. Kita lanjutkan, teman-teman. Untuk madai wald ini, cirinya apabila ada fathatain bertemu dengan huruf alif atau alif yang berbentuk ya tanpa titik, ini bisa disebut alif layyinah ya. Ketika berhenti atau ketika kita berwakaf. Contohnya, abadan. Di sini ada fathah tain bertemu dengan alif. Fathatain, fathatain mulu. Saya ulangi, di sini ada fathah tain bertemu dengan alif. Kita mau berhenti nih di sini. Jadi bacanya abada. Oh iya, ini, Ega, anak panah aja deh. Anak panah menjadi abada, jadi satu aja gitu. Aku pakai tangan kiri jadi nggak bagus. Aku nulis pakai tangan kiri, soalnya lagi makan pakai tangan kanan. Jadi dikasih Oh. tanda panah biar lebih jelas. Ini maksudnya tulisannya gini ya Ustazah, abada gitu ya. Pakai alif. Gini. Iya gitu. Bukan, pakai fathah biasa, jangan fathah gini. Ini kayak bendera, fathah miring, abada. Oh, Ini. ya ya. Kayaknya challenge berikutnya harus tulis pakai tangan kiri deh. Ustazah tangan kanan aja masih kayak gini, apalagi tangan kiri. Nah, cuma garis-garisnya doang yang kelihatan. Coba, coba. Saya ulangi, teman-teman. Cirinya, apabila ada fathatain bertemu dengan alif atau alif berbentuk ya tanpa titik. Ini kita sebutnya biasa alif layyinah. Contoh pada kata abadan. Ini tulisannya masih berupa tanwin. Ya, bisa dilihat ya dari tulisannya. Ketika kita ingin berwakaf atau berhenti, ini dibaca abada. Hmm. Nah, Nah, bagus. kemudian eh aduh, Panjang. tadi mau tanda wakaf. Oh ya, Oh, kalau tanda wakaf, ini aja nih, sini. Nah, ini aja keterangannya. Berhenti. Jadi 3 poin aja. Fathatain bertemu alif, alif dalam bentuk tegak maupun bengkok. Tambah, tambah juga boleh, tambah. Atau lalu stop, itu juga boleh. hmm, gini ya Ustazah. Mm-mm. Mau pakai Ya, tambah atau tidak tambah juga nggak apa-apa. Langsung stop kan. ya. Ini kita tidak perlu tambahkan lagi. Stopnya ini bisa berupa tanda wakaf. Enggak usah lagi Ustazah. Boleh-boleh aja sih. Tanda wakaf, Kemudian apa kira-kira? tanpa tanda. Ya, tanpa tanda wakaf. Misalnya karena nafas gitu. Tanpa tanda wakaf. Mm-mm. Ya. Jelas ya?
tinggal keterangan dua harokat di belakang. Ya, Ustazah. Oke, udah bagus tuh. Sekarang belajar nulis huruf bod. Coba aku mau lihat huruf bod. Bod. Nah, kalau kondisinya dia pakai belokan ini, belokan ini nih, itu membuat terkesan bod bersama ya Hmm. atau bod bersama alif layyinah. Cara menulisnya seperti apa? Satu bulatnya dulu, tarik ke sini, kayak mau bikin perutnya toh. Habis itu bikin nun, baru kasih titik. Jadi kalau dibikin garis putus-putus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, baru nun, baru kasih titik. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru tambah nun, terus dot gitu. Jangan dibelok. Kalau dibelok dia jadi dot dan kayak wadduha. Nah, itu dia kayak gitu tuh. Coba lagi. Ini. Nah, cakep banget, Masya Allah. Itu terlalu naik, titiknya di atas kepala itu. Titiknya deket Oh nun. iya, harusnya di sini ya. Iya, di situ. Coba lagi sekali. Nah, kayak gitu ya. Ya, Ustazah. Alhamdulillah. Materi lain. Wih, sedap nih. Satu sesi 3 materi. Wow. Apa lagi ya? Apalagi? Hmm. Oh, kayaknya ini belum pernah, Ustazah. Tamkin. Tamkin. Oke, silakan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah mad tamkin. Teman-teman pernah dengar untuk mad tamkin ini? Tamkin itu pakai ya. Tamkin. Ya, Ustazah. Teman-teman pernah dengar untuk mad tamkin ini? Belum? Akan kita bahas ya. Mad artinya panjang, sedangkan tamkin artinya penempatan atau menempatkan. Betul nggak ya, Ustazah? Tamkin artinya Aku baru menempatkan. dengar, tapi nggak apa-apa, lanjut dulu. Penempatan. Cirinya apabila ada ya bertasydid bertemu dengan huruf ya lagi. Ya sukun. Saya ulangi. Tasdid, tasdid, kasroh. Dengan tasdid doang nggak bisa dibaca kalau tasdid doang. Saya ulangi. Cirinya apabila ada ya bertasydid, kemudian dia berharokat kasroh, bertemu dengan huruf ya sukun. Hmm. Maka cara bacanya yaitu, saya ulangi, maka dia dibaca 2 harokat. Contoh pada kata huyitum. Begini ya tulisan Huyi. Arabnya, diem banget. Saya ulangi, contoh pada kata huyitum. Begini ya tulisan Arabnya.
Tulisan Arabnya nyambung. Oh, nyambung ya Ustazah? Mm-mm. Oh gitu. Hmm. Begini ya tulisan Arabnya, teman-teman. Huyitum. Mm. Ya, bagus. Dan di sini perlu diketahui juga ada hukum nabr. Oh iya. Di mana letak nabernya? Kenapa kok Ih, bengong? Ustazah maaf, di depan rumah kayaknya ada yang orang tabrakan deh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunyinya, bunyinya itu soalnya orang pada takbir semua, jadi agak kaget. Oh ya Allah, ya Allah. Ustazah Iga boleh cek sebentar nggak? Iya, Takutnya cek ada dulu. yang dikenal. Cek. Iya, iya, cek dulu, cek, 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 cek. Contoh ada kata huyitum. Di sini ada ya bertasydid yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Itu dibaca dua harokat atau kosor ya teman-teman. Nah itu boleh disebutin nggak Ustazah? Kosor itu istilah, dikasih tahu aja. Kalau mau tetap disebut nggak apa-apa. Kosor itu istilah kalau untuk yang panjangnya dua harokat, teman-teman. Hmm. Panjangnya dua harokat. Atau kalau teman-teman pernah mendengar istilah kosor, itu sama. Kosor Iya. itu artinya dua harokat. Hmm. Udah sih. Mau tambah satu materi lagi apa cukup? Hmm, cukup dulu deh Ustazah. Nggak expect ya, tiba-tiba langsung tiga materi hari ini ya. Alhamdulillah ya, Ega makasih banyak ya. Udah berproses dengan sangat baik. Alhamdulillah. Oh, Tepuk ada tangan dong pertanyaan buat diri Ustazah. sendiri dong. Tepuk tangan buat diri sendiri. Apa tadi ngomong apa? Sama, Ega ada mau yang ditanyakan Ustazah. Iya, iya, silakan. Di materi yang ada ikhfa berdasarkan gunnahnya itu Ustazah. Iya, heeh. Kan ada tiga. Mm-mm. Cuman ketika menjelaskan itu, Ega bingung. Kan yang dibahas gunnahnya. Mm. Itu yang membedakannya di ketiga itu tuh bagian mananya tuh Ustazah? Ketiga tuh yang mana? A'la, Ya a'la, awsat, sama satu adena. lagi. Ya adena. Adena Ini itu gimana artinya tuh apa? selisihnya Ustazah? Adna itu artinya apa? Adena yang awsat. Awsat itu kan yang paling jauh. Nih, Awsat. pasangannya. Ntar kita share screen. Hmm. Kan kalau kan kalau si berdasarkan makhraj aqrab, awsat, Ya, dan ab'ad, ya kan? ya. Nah, untuk kadar gunnahnya, sebentar aku mau bersin. Alhamdulillah. 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 Oke. Akrob, yahdikumullah wa yuslih balakum. Akrob ini adena. Ausal tuh tetap, ab'ad ini a'la. Ini tuh pembahasan aku baru banget nanya lagi ke salah satu warek IIK. Kata dia baru dengar. Setingkat warek loh, baru dengar istilah ini. Artinya kan manusiawi ya. Teori itu bisa beda-beda. Keterangannya adalah sama aja maksudnya gitu. Sedangkan aku tuh pernah dengar keterangan ini tuh entah entah kadar atau posisi dengung, antara itulah. Ini ini masih mempertanyakan ya antara kadar sama posisi dengung. Posisi
posisi dengung. Kalau kadar itu kan persentasi ya. Berapa persen nih? Kalau posisi dengung kan berarti dia berhubungan dengan abad ini. Lebih tinggi. Nih, ini lebih rendah. Ini rendah, ini tinggi. Kita buka internet dulu ya, cek ya. Soalnya kenapa aku bahas ini? Aku tuh mau memastikan ini keterangannya apa ya? Posisi atau dengung? Posisi dengung atau kadar? Soalnya karena jarang ngebahas, aku jadi lupa yang mana ini. Kita cek Google ya. Bentar, bentar. Ikhfa adna dan a'la. Nah, keterangannya adalah kok video abad aqrab awsat bentar a'la. Nah, pada saat nih aku ini ya, hukum ikhfa beserta cara membacanya. Hmm, jenis ikhfa, ikhfa hakiki. Nah, tingkatan ikhfa. Nah, dia tulisnya gitu judulnya. Terdapat tingkatan dalam hukum bacaan ikhfa yaitu a'la, awsat, dan adna. Oh, ini dia nulisnya salah nih. Dia tulisnya adna, adna. Ikhfa hakiki a'la atau biasa disebut ikhfa kubro adalah bacaan bila nun mati atau tanwin bertemu ta, po, dan dal. Itu kan akrob tuh ya. Huruf-huruf ikhfa akrob kan? Ta, dal, to kan? Benar nggak? Iya, Eh, Ustazah. suara Ega agak kecil. Oke, terdengar. Di mana samar yang tinggi sebab berdekatan makhraj nun dengan ketiga huruf tersebut. Oh, kesamarannya lebih tinggi kadarnya. Karena dia lebih dekat jarak makhrajnya. Pembacaan dengan suara dengung atau samar lebih banyak dibandingkan dengan pembacaan huruf ikhfa-nya. Samarnya lebih kuat. Dah. Kalau Hmm, dia lari ke kof kan lumayan jauh tuh ya. Jadi kayak bunyi nunnya udah nggak sekencang pas waktu mau tadal to. Karena memang dia udah renggang menuju ke huruf kof dan kaf yang jaraknya jauh banget. iya, Ustazah. Itu sih. Mm-mm. Jadi Pak. kenapa Ega tanyakan ini? Kemarin Mm-mm. sempat bahas ini ya Ustazah sama teman-teman kan. Mm-mm. Tadi penjelasannya tuh persis yang kayak Ustazah tadi. Oh iya. Berarti kalau gitu judulnya bukan berdasarkan gunah dong Ustazah, kata salah satu coach kan. Mm-mm. Harusnya berdasarkan kadar samarnya. Dia bilang gitu. Jadi Iya. jawaban Ega tadi tuh mirip-mirip kayak Ustazah. Kalau misalnya tadi kan nun ketemu kof, samarnya kan lebih sedikit. Heeh. Nah, belum ketemu tuh kenapa bisa gunah gitu. Nah, sekarang aku tanya, gunnah itu apa? Dengung. Mm-mm. Kadar dengung. Mm-mm. Kadar kadar dengungnya lebih samar akrob. Oh, Kadar dengung lebih samar akrob. Karena dia samarnya lebih kuat, makanya disebutnya a'la. Oh, salah berarti salah posisi nih. paling Bukan tinggi adna, berarti. ketuker. Berarti a'la yang ini.
Nah, berarti ini a'la, ini adena. Ini tinggi karena jarak nunnya masih deket sama to, jadi kedengaran nunnya masih lebih oke lah gitu. Kalau ini kadar samar n-nya, samar dengungnya. Jadi ini mungkin apa kalau kita gabung jadi satu juga masih aman sih kadar posisi dengungnya. Karena kadarnya ditentukan oleh posisi, ya kan? Ya. Kadar samar, kadar samar. Apanya yang samar? Dengungnya lah. Apalagi coba, ya kan? Gimana? Ada yang masih membuat bingung? Ah, suaranya hilang. Apa? Posisi kan berkaitan dengan makhraj ya Ustazah, hurufnya Ya. kan. Mm-mm. Yang kita tahu kalau misalnya mau menyebutkan huruf ikhfa, Mm-mm. dia kan bergantung dengan hurufnya, makhraj. Mm-mm. Jadi posisi posisi kadar dengung, posisi apa? Oh, gimana bahasanya? Coba kita kalau kita ganti menjadi eh apa ide dari Ega? Kalau diganti kadarnya itu bagian dengungnya, kadar dengung. Kadar kadar kesamaran, kadar samar, kadar samar, Oh, kadar ikhfanya. Samar samar apanya sih dengungnya? Dengungnya kan harusnya samar. iya. Nah, yang si nun ketemu tadalto, samarnya tuh masih ngarah ke nun. Karena dia masih deket jaraknya. Iya. Kalau kof dan kaf, samar nunnya udah lebih sedikit. Karena dia udah lari jauh ke kof. Hmm. Mirip-mirip ke eng gitu ya Ustazah ya. Iya betul. Nun ketemu kaf kof itu kan mirip mirip pakai fa dong. Mirip ke kof dan mirip ke ng gitu. Jelas? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Oke deh, udah zuhur. Alhamdulillah. Terima Makasih kasih banyak Ega Ustazah. atas pencapaian. Selamat, berkah selalu. Nanti kalau materi udah selesai semua, pilih-pilihlah mana yang belum selesai, itulah yang diselesaikan. Ya. Ya Ustazah. Sekarang coachingnya berapa? 5? 4. Oh, masih 4. Oke deh Ya, kalau begitu. Sehat-sehat ya. ya Ustazah. Kasih banyak. Terima Subhanakallah wa kasih bihamdika. Ustazah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu ya. Manggilnya apa sih? Mama, Uma, ibu? Mama. Mama. Salam mama ya. Iya Sehat-sehat mama. Ustazah. Bapak masih ada nggak sih? Bapak, alhamdulillah masih ada. Oh, insya Allah. Oke. Ya udah oke. Makasih ya Eka. Iya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.